Ini yang tidak harus saya jelaskan banyak, cinta erotis. Ya. Dari erotis itu kata dasarnya ya, lebih paham. Kata dasarnya itu eros, maksudnya bukan erot. Ya. Oke, cinta erotis itu ya manifestasi tadi, ketakutan untuk keterpisahan, mendambakan peleburan. Cinta erotis inilah yang nanti karakternya memang eksklusif, tidak universal. Kalau cinta persaudaraan tadi universal, tidak eksklusif, jangan dibalik. Dulu. Kalau cinta erotis ya harus eksklusif dong, hanya engkau. Jangan, oh ndak harus kamu dok, cintaku universal ini, semuanya juga ndak. Untuk urusan yang erotis, sifatnya memang eksklusif. Dan ini nggak bisa ditipu. Kamu ndak bisa, ndak kok Pak, semua saya cintai, ndak. Secara erotis, di antara banyak, ini kan kamu cintai semua, pasti ada satu yang spesial. Yang di situ ada hasrat erotisnya. Kamu akui apa tidak kamu akui? Nah, ini sifatnya eksklusif. Ini tidak untuk semua orang. Ndak masalah, wong itu fitrah. Oke. Jadi berawal ini yang tadi ada impresinya. Kalau yang ini ada kesan, kamu suka, ada hasrat erotisnya di situ. Terus jadi intim. Nah, seringkali hasrat erotis ini nanti berakhir dengan kebosanan kalau berhentinya di erotismenya, di jasadnya. Secakep apapun orang, kalau kamu bareng terus menerus, kalau levelnya hanya fisik, pada saatnya tetap akan bosen. Itu juga salah satu tabiatnya manusia. Kalau levelnya hanya erotis, maka kalau kamu mampu yang erotis ini ya tetap erotis, tapi levelnya naik jadi persaudaraan, mungkin levelnya naik jadi keibuan, itu lebih long lasting, lebih panjang durasinya. Kalau hanya erotis saja itu lebih simple, lebih cepat habisnya durasinya. Makanya waktu yang-yangan jangan dihabiskan semua. Apapun itu harus ada sisanya. Biar apa? Biar lebih, karena manusia itu kalau sudah nggak ada misterinya sama sekali, wis kena kabeh, wis terbuka semua, itu biasanya cepat bosen. Kenapa banyak orang agama itu susah sekali dibunuh? Karena agama isinya yang misterius-misterius. Kalau agama itu terbongkar semua, oh ternyata fotonya Gusti Allah itu kayak gini tuh. Oh ternyata mungkin besok mungkin orang tidak ada yang mau beragama lagi, mungkin dibikin tiruannya. Itu manusia. Maka kalau kita berhenti di erotisme dan terekspos semua, tidak lama pasti bosan. Kalau dasarnya hanya erotis, mungkin perkawinan itu tidak lama mesti cerai, karena ada durasinya. Ya beberapa kali saya omongkan kan ada pengaruh hormon-hormon tertentu yang mempengaruhi itu. Itu cinta erotis. Terus ada cinta diri sendiri. Ini kelihatannya, loh Pak, itu kan egois. Enggak. Orang tidak bisa mencintai yang di luar dirinya kalau sama dirinya sendiri nggak mencintai. Cinta diri tidak sama dengan mementingkan diri sendiri. Katanya Erich Fromm, orang yang mementingkan dirinya sendiri itu justru menunjukkan dia tidak cinta dirinya. Kenapa? Kalau dia cinta dirinya, dia paham hakikat eksistensialnya yang butuh orang lain. Orang yang mementingkan dirinya sendiri sebenarnya dia sedang menyiksa dirinya. Karena orang itu menemukan kebahagiaannya dalam hubungannya dengan orang lain, dalam membahagiakan orang lain, dalam mencintai orang lain. Kalau dia egois, mementingkan dirinya sendiri, sebenarnya dia tidak cinta dirinya sendiri. Makanya ada hadis, barang siapa beriman, tidak beriman seseorang
sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Itu kan berarti sebelum mencintai saudaranya harus mencintai dirinya dulu, baru mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Itu berarti ya kamu cinta dulu sama dirimu. Hanya orang yang mencintai dirinya yang bisa mencintai orang lain. Kalau enggak, jatuhnya yang mementingkan dirinya sendiri tadi. Dan mementingkan dirinya sendiri itu seolah-olah aja dirinya dinomorsatukan, tapi sebenarnya itu menutupi kondisi bahwa dia tidak paham tentang dirinya. Memanjakan diri itu menunjukkan dia tidak paham tentang dirinya. Dirimu yang sejati itu tidak butuh dipentingkan, dimanjakan segitunya. Hati-hati, begitu kamu ditinggal oleh yang lain, kamu bisa nangis. Karena eksistensial kita butuh yang lain. Jadi cinta yang keempat, cinta diri. Cintailah dirimu. Cinta diri ini ya tadi termasuk yang ego, termasuk yang itu ya dicintai dengan kadar yang pas. Jangan anti dirimu, itu namanya altruis nanti. Jangan bunuh diri untuk membahagiakan yang lain. Jadi bahagiakan yang lain sambil tetap dirimu bahagia. Karena hanya yang bahagia yang bisa membahagiakan orang lain. Kalau dia sendiri nggak bahagia, nggak mungkin bisa membahagiakan orang lain. Kalau kamu sumpek, susah kamu bikin orang gembira. Jadi rumusnya itu, cintai dirimu, fisikmu, lahirmu, batinmu, cintai, dikelola sesuai porsi dan proporsinya. Terus objek cinta yang kelima, cinta Allah. Jadi Erich Fromm ini beberapa tradisi spiritual berpengaruh. Paling tidak ada dua yang menonjol. Yang pertama Bible, Perjanjian Lama. Karena dia ini Yahudi, dari keluarga Yahudi, tapi kemudian menyatakan dirinya ateis meskipun percaya Tuhan. Ibu ya, ateis tapi percaya ada entitas ketuhanan. Dia Yahudi. Perjanjian Lama sangat berpengaruh. Yang kedua Zen Buddhisme. Dulu yang kita pernah ngaji, saya lupa tahun berapa itu. Ayo selalu kan tahunnya mulai tahun berapa ngaji ini. Kita akan pernah ngomong satu sesi Zen Buddhisme. Itu sangat mempengaruhi di Erich Fromm. Maka bagi dia ada satu lagi jenis cinta, cinta yang coraknya spiritual. Namanya cinta ketuhanan. Jadi cinta ketuhanan inilah modusnya agama. Cinta ketuhanan ini anugerah dari Allah. Allah itu mencintai kita, kemudian menganugerahkan cinta dalam diri kita, dan kita menyambut cinta Allah itu dengan namanya iman. Itulah agama. Jadi cinta Allah itu manifestasinya apa? Keimanan, kepercayaan. Kalau kamu ngaku cinta Allah berarti rumusnya adalah beriman pada Allah dalam segala dimensinya. Nanti di buku itu dijelaskan ada dimensi ketuhanan yang laki-laki patrilineal, ada dimensi ketuhanan yang perempuan matrilineal. Jadi Allah yang maha tegas, Allah yang maha mengadili, Allah yang maha kuasa, itu dimensi laki-laki, dimensi patrilineal. Sementara Allah yang mengayomi, Allah yang melindungi, Allah yang membimbing, itu dimensi matrilineal. Masing-masing main sesuai porsinya. Kita harus pinter-pinter memposisikan Allah ini sedang dalam posisi apa, mainnya sedang di posisi mana. Jangan keliru. Kalau kamu dosamu sudah sangat banyak dan kamu merasa apa aku diterima, yakinlah bahwa Allah pasti maha pengampun. Itu berarti mainkan dimensi matrilineal.
Tapi kalau kamu sedang serius mau ibadah, ya yakinlah bahwa Allah itu adil. Kalau kamu waktu mau ibadah tidak mengedepankan keadilan Allah, mungkin ibadahmu jadi males. Alah, ibadah nggak ibadah kan nanti sama aja. Kalau yang nggak ibadah diampuni Allah, levelnya sama kayak aku yang nggak ibadah. Jadinya males kamu. Jadi harus pas. Misalnya ngaji ini, dalam ngaji ini kira-kira Allah itu ada di posisi mana? Dia sebagai pengayom, pelindung, apa sebagai penyiksa, apa sebagai... Harus jelas. Kita sering keliru dalam memposisikan mainnya Allah ini. Harusnya kita pas hati-hati, yang kita kedepankan keadilannya Allah, malah kita kedepankan pengampunnya Allah. Akhirnya, alah sholat gak sholat ya gak apa-apa, wong Allah itu maha pengampun, tenang aja. Nah itu salah posisi berarti. Salah kita memainkan posisinya Allah.